Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Hakim untuk berbagi dan mencari pengalaman yang ada di dunia. Hal-hal yang dunia tabu, cara yang diperbincangkan sekarang kita berdua akan memperbincangannya. Pengalaman-pengalaman tersebut semoga menjadi inspirasi dan motivasi buat kalian semua. Dan inilah di channel Rifan Hakim. Oke guys, alhamdulillah pada malam ini saya kedatangan seorang yang sangat spesial banget. Dia itu emang teman camp saya dulu banget, udah lama banget, dan dia sekarang alhamdulillah datang. Emang sebenarnya saya itu harus datang ke rumahnya, tapi karena di samping happen itu me and ya saya gak bisa. Oke, Roman. Oke, selamat malam bro. Malam. Sehat? Sehat. Oke, aduh kaget banget sebenarnya. Oke, apa kabar? Baik. Oke, sebenarnya sih saya mau minta maaf dulu nih karena emang beberapa bulan yang lalu saya sama dadariku tuh mau main sih ke rumah Bang Roman ini, tapi karena di samping happy itu my busy ya, sorry so much, seperti itu sih sebenarnya. Kesibukannya, saya mau bertanya ya kesibukannya apa? Boleh. Kenapa bisa menjadi seorang yang sangat amat luar biasa kayak gini? Wah, Terus luar biasa. pengalaman camp pada saat itu apakah ada sesuatu yang berkesan gak? Terus harapan kamu di tahun 2023 itu kayak gimana? Tetapi jangan dijawab dulu bro. Sebelum dia menjawab, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya. Jangan lupa share kepada teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu mau, oke? Oke. Kita ini kan pernah nge-camp ya. Oke, pernah nggak punya pengalaman yang mungkin sampai saat ini tidak bisa dilupakan? Camp bareng nih, waktu kita camp bareng nih. Iyalah, kalau untuk pengalaman saya itu dulu kan nge-camp itu banyak yang lupa sih sering. Soalnya kan ngikutin seiring waktu yang udah lama banget lah, dari tahun berapa ya. Jadi bener-bener hilang gitu. Blank ya sebenarnya kalau untuk Wajar, diperjelas berarti itu. Mohon ini. maaf, jadi kalau untuk pengalaman sih itu biasanya lah harus dipikir-pikir lagi gitu. Kalau ini kan kalau dijawab secara singkat memang nggak bisa ke terkuak segalanya ya, semuanya gitu kan. Jadi pengalaman saya sama Ripan waktu ngecamp dulu tahun berapa juga, Pertama kali kita camp ke Danau Ciarus ya, Danau itu dulu Ciarus. banget. Sebelum apa tuh ada diberlakukannya suatu aturan. Saya, Bang Roman, Yofi dan Hikman pada saat itu, dan terus. Nah kalau yang itu pernah ingat ya waktu di pertengahan jalan kemalaman ya. yes, Kemalaman. itu kemalaman Itu lumayan lah, itu pengalaman cukup ekstrim kalau buat saya itu. yang Soalnya kan pernah merasa ada yang ngikutin lah. itu yang pengalaman itu yang kemalaman itu yang ini nih, yang sama Dito. Dito, kan? Hikman, Yopi, saya, Ripan. Cuma berapa orang tuh? Enggak berempat. Hikman enggak ada pada saat itu. Yang di belakang saya kan? Yang di depan saya, maksudnya saya kan paling belakang. Emang berlima gitu? Saya tuh paling Oh, belakang. jadi saya yang lupa. Depan siapa ya? Oh iya, bener Berempat kan? berempat. Dito itu emang Di depan kebetulan saya pada tuh saat Dito. itu si kakinya itu kan pakai sepatu jenggal. Jenggal, Jadi ya. Berikutlah you lecet. Memang sih, ya. salahnya dia tuh pakai sepatu jenggal ya. Jenggal itu kan terkenal keras ya. Cuman gak pakai kaos kaki yang tebal. Jadi Kasihan gitu ya. juga sih kalau di trek perjalanan dulu itu tersiksa lah. Udah kemalaman di trek jalannya. Ya, dan memang Untung aja gitu ada orang-orang yang memang sudah berpengalaman banget gitu. Dia di trek perjalanan malam tapi dia tetap bisa tempuh jarak sampai tujuan. dan alhamdulillah saya juga dibantu sama beliau. Itulah yang Oke. suatu pengalaman yang saya ingat tuh satu-satunya. Oke, berarti kalau gitu kapan-kapan saya ngundang Yofi sama Dito untuk main lah setelah ini kesini ya. Memang haruslah untuk mengenang masa lalu itu. Kita berempat camping itu Dito, Yopi, Dipan ya. Tapi kalau waktu ke mana tuh, ke Puntang itu ada Aris juga. Haris ya. Soalnya saya lupa itu waktu ke Puntang tuh untuk keberapa kalinya ya. Sering loh ya Soalnya kita ya. sering Sama juga, Haris, bro. sama Fahmi Bentar, Yofi juga dan lain sebagainya. Pokoknya waduh. Ada ya. pengalaman yang kalau untuk ke Puntang itu yang saya ingat itu waktu pertama saya mau ke Puntang masih susah dapat izinnya dari komando sekitar kan.
Dulu kan masih waktu kita pakai seragam pertama itu Riviral. Ya Riviral gitu ya. Udah, masih ingat kan? Udah kan? Riviral. Gitu, apa namanya? Pokoknya RBR. Itu nama kita buat dari inisial nama kita masing-masing bertiga. Nah, Rohman, Yofi dan saya. Oh, gitu. Oke, keren banget itu pengalamannya. Mudah-mudahan kita juga kalau saatnya di dunia ini gak bisa ketemu lagi ya, kita juga bisa berkumpul kembali di surga Allah yang abadi. Oke, sekarang pekerjaannya apa sih? Kok sekarang penampilannya rapi, keren banget, public speakingnya amazing and keren banget sih. Apa sih sekarang? Ya mengikuti kemajuannya waktu sampai sekarang gitu kan ya. Saya basicnya udah berumah tangga. Otomatis untuk hobi saya nomor 2 kan dulu. Malahan mah untuk hobi sekarang tuh saya lepas gitu kan. Memang hobi saya tuh mendaki suatu seseorang yang pecinta alam juga dulu. Pecinta apa ya? Kita Kalau- bikin aja ya. Iya gitu, maksudnya bukan organisasi luar, cuma kita bikin aja gitu kan. Komunitas-komunitas ya. Komunitas luar lah gitu kan. Namun ya Dengan sini waktu berputar, pengalaman kerja dulu kan katanya sempat pernah jadi sesuatu yang sangat harus tim keamanan, benar gak? pernah saya jadi suatu di perusahaan PT Gada Yukata Muda sebagai satpam yayasan ya. Oh, pernah juga. Selama 3,5 tahun saya jadi satpam yayasan. Oke, tapi dan sekarang kamu itu sudah memiliki pekerjaan yang luar biasa, yang sudah mungkin saya pribadi ya, sudut pandang saya melihat bahwa wah ini nih kayaknya jati diri kamu itu ada di sini. Kalau untuk dibilang luar biasa ya biasa-biasa aja gitu. Cuman saya menilai dari pribadi itu memang ini pekerjaan memang basic saya gitu sebagai promotor di suatu perusahaan provider ya. Promotor juga, tim marketing juga, amazing banget. Dan tadi barusan saya ngedengar ceritanya sangat amat luar biasa. Oke, awalnya kan katanya kamu itu kan emang sulit untuk berbicara ya. Bagaimana cara untuk berbicara bersama klien, tapi sekarang itu kamu jadi lancar itu. Kenapa sih, ada tipsnya gak? Kalau untuk speaking itu saya otodidak sebenarnya. Otodidak. Jadi kan memang lambat launnya sesuai berjalannya waktu jadi terbiasa, sedikit-sedikit terbiasa dengan spontan ketemu user, kita bicara edukasi, mengalihkan suatu produk saya dari pertama orang lain memakai produk lain, saya alihkan untuk memakai produk saya dan mencoba sampai orang-orang itu memang kalau bahasa kita tuh fanatik ya. Dan puas dengan pelayanan saya sendiri gitu kan. Nah memang secara langsung saya dapat pengalaman dari situ sendiri tanpa anjuran dari perusahaan, sekalipun nggak ada praktek. Awal pertama kamu ketemu sama klien itu gimana sih? Kalau untuk sapa pertama sih saya ya nggak terlalu formal atau nggak terlalu sopan gitu ya. Saya ngambil tengah-tengahnya aja yang biasanya cepet, simple, langsung ditangkap orang lain itu ya seperti Hai Bun. Kalau untuk ke kalangan ibu-ibu ya biasanya. Oh jadi kalau Kalau saya manggilnya Bun tuh ya? pengalamannya ya disamaratakan aja gitu untuk menarik perhatian. Hai Bun, internetan pakai apa sih sekarang gitu kan? Oh kayak gitu Biasanya ya? bilang, Wih. oh saya pakai masa pengeluaran untuk paket internetan paket bulan Bu biasanya saya bisa habis 85.000 kalau untuk per bulan untuk paket internet, dan kebutuhan anak juga udah lain lagi, suami udah lain lagi. Oh terlalu besar Bu gitu ya. Kalau untuk bikin WiFi juga ya itu memang bukan anjuran yang bagus kalau untuk saya sarankan sama ibu-ibunya. Gimana Bu kalau untuk coba dari Berarti emang pekerjaan kayak saya? gini Nah, cara gitu, ngobrolnya. memang kayak gitu. Jadi kita tuh harus looking juga, senyum gimana ya, memang harus sehat tuh itu kayak gitu. Jadi kan orang namanya juga ya, biasanya kan orang itu kadang moodnya bagus, kadang enggak. Apalagi kan kebanyakan orang itu ya, kebanyakan Tapi kan yang kalau orang untuk suka kerja melihat apa tuh? maaf sebentar ya. Oke. Kalau untuk kerja di basic kayak gini di bidang saya, mood kepribadian sendiri itu saya nomor 2 kan dulu gitu. Jadi yang Itulah. nomor satukannya apa? Selalu good looking. Oke, emang dinyambung juga dari tadi yang apa yang saya akan katakan tuh. Nah. Bukankah yang orang-orang itu biasa kan suka melihat dari apa tuh luarnya dulu, penampilannya dulu. Oh ini kayaknya nih, kok kayak pakai jaket kulit ini kenapa kayak gini. Nah, untuk cara mengatasi kamu kayak gimana sih? Takutnya kan orang-orang kan jam sekarang kan ini orang asing. Nah, bagaimana cara mengatasi kamu biar bahwa aku ini orang baik-baik?
kayak gini lah. Kalau untuk penilaian orang itu saya abaikan dulu ya. Oke. Kenapa saya sebagai provider itu ditutupi sebagai jaket atau atribut lainnya biasanya. Saya cuman menilai penilaian dari saya sendiri. Orang-orang umumnya takut itu kalau dikejar-kejar sama SPG, sales ya yang namanya. Oke. Gitu kan? Ya. Nah kalau saya kadang saya umpetin dulu gitu kan. Yang penting produk yang saya bawa dulu gitu kan. Pasti itu produk apalagi jadi kebilangnya itu produknya. Gak apa-apa, biarin. Gitu. Jadi biar kita tuh nyampai dulu speaking kita tuh, maksud saya dulu sebelum kita maparkan logo atau label saya gitu kan. Jadi orang itu nggak langsung kabur ya. Biasanya kan orang itu minder, apalagi kalangan di daerah kita itu kalau ketemu sales itu pasti minder ya. Takutnya gimana, di lobby gimana gitu kan, banyak ngomong atau gimana. Nah maka dari itu saya ngambil speaking yang memang singkat, mudah dipahami langsung sama user itu. Sip, keren banget. Emang trik gitu kamu ya, Nah, gitu juga. buat Ya, menarik sama. klien juga ya, atau pelanggan. Alhamdulillah juga bisa sedikit-sedikit saya kuasai lah untuk cara saya pribadi mendalami di bidang pekerjaan saya. Berarti selama ini kamu belajar otodidak itu membaca atau lihat-lihat di internet atau apa? Enggak, maksud saya otodidak kan sebelumnya sebelum bergabung di suatu perusahaan ini kan saya sebagai pedagang kaki lima sekaligus memang saya produksi barang Oh sendiri. iya, kamu itu Iya, pernah jadi. Jadi memang Iya, udah iya. terbiasa dari memasarkan produk atau menjual dari online untuk apa namanya ya udah terbiasa lah gitu, sedikit memang saya menguasai dari bidang ini gitu. Amazing banget. Biasanya kan penampilannya juga suka cuek ya. Ini Oh, Bang gitu. Roman tuh suka cuek, Bro. Cuek. Jadi sekarang kan penampilannya kan emang rapi. Emang ini yang diutamakan biar untuk membuat orang-orang itu yakin sama kamu gitu. Itu memang modal pertama. Oh, modal Kalau pertama. untuk basic kita sebagai SGS ya, basic saya itu marketing ya, memang penampilan juga. Tapi alhamdulillah amazing banget sekarang. Emang cara kamu berbicara itu benar-benar lebih luar biasa. Alhamdulillah. Oke, keren, siap. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir ya, seri-seri banget nih. Harapan kamu di tahun 2023 ini apa sih? Untuk harapan saya di tahun 2003 ya, bulan pertama itu ya. Sekarang tanggal 2 Januari. Memang besar harapan saya sih. Malah kalau untuk ditanya orang itu mungkin enggak ya, tapi itu memang harapan kan. Perlu kita ucapkan juga. Iya, mimpi kan? Mimpi ya. Harapan saya di tahun 2003 2023. 2023 ya. Iya. Salah lagi. Oke. 2023 memang mengejar karir saya supaya naik pangkat juga di basic ini. Memang saya mendalami pekerjaan ini. Sampai kapan? Sampai usaha perusahaan kecil-kecilan yang saya buka sekarang di rumah itu sampai terwujud dan memang udah cukup. Dalam waktu saya bilang cukup, ya sudah. Jadi selama ini berenang, menyelam sambil minum air gitu. Nah, gitu. Wah, luar biasa, mantap. Soalnya Ini inspiring banget ini. alasan saya membuka usaha kecil-kecilan sesuai dengan basic dan pekerjaan yang saya dalami sekarang. Jadi memang orang itu kan bekerja gak selalu harus bekerja. Ya, Pasti ada ujungnya kan, ada ujungnya dari umur kita usia kan. Makin lama makin tua juga, makin capek juga, makin sibuk juga gitu kan. Saya berpikirnya seperti itulah. Gak salah kalau kita buka usaha kecil-kecilan sambil kita jalan bekerja. Untungnya di rumah itu juga kan ada istri yang belum ada beban lain gitu kan. Tapi istri kamu sekarang kerja? Enggak, saya suruh istri saya untuk istirahat. Soalnya kalau untuk kerja gitu bisa bentrok waktu, Bang. Jadi gini ya, saya kerja, apalagi kalau dia masuk pabrik misalnya ya, jadi PT gitu kan. Memang nggak setuju lah saya. Saya Yang ini kerja, masuk, dia pulang. pulang gitu. Oh, juga kayak gitu ya jadwalnya. Nggak ada warna gitu di rumah tangga kalau kayak seperti itu. Kalau untuk saya nggak masuk akal dan nggak masuk logika saya kalau kerja seperti itu. Memang lah kalau kebayangnya kalau istri saya kerja kan kita bisa double penghasilan gitu kan. Ya, Kepikirnya kan rata-rata orang-orang berpikir seperti itu. Cuman saya mengutamakan keharmonisan rumah tangga, soalnya itu lebih utama gitu. Wih, amazing banget. Air lagi, dan saya setuju banget. Tapi itu sudut pandang ya. Ya, tuh.
Udah banyak itu transfer lagi nih, hebat dari tadi tuh mau tag juga. Aduh bentar nih, harus ada yang transfer. Bentar. Wow, luar biasa. Oke, thank you so much udah mau mampir ke sini. Sama-sama. Semoga harapan deh. Mohon maaf ya, mengganggu aduh. Soalnya memang masih jam kerja. Oke, gitu. siap. Aduh, sorry so much. Semoga Semuanya punya harapan-harapan alhamdulillah, Bang Roman itu bukan hanya di tahun 2023 saja, tapi tahun depannya lagi dan seterusnya. Semoga bisa terwujud jadi kenyataan ya. Amin, amin. Oke, thank you so much. Apa sih nama punya akun media sosialnya dia? Nama media sosial atau Instagram atau apa sih? Kalau nama akun email apa email ya? Mau email, takutnya ada orang-orang suka pengen bertanya gitu. Kalau untuk di media sosial, YouTube saya juga Roman Nurhakim. Oke, ada Dan orang-orang. TikTok saya juga namanya. Ada Oh, akun TikTok juga. Oh, TikTok juga. Sama, saya juga ada. Oke, kalau kayak gitu, so thank you so much bagi teman-teman yang memiliki suatu cerita atau mau berbagi juga, mau share juga tentang kisah-kisah kalian, insya Allah ada memiliki suatu yang bersifat motivasi ya atau inspiratif, boleh silakan kalian jangan Boleh susah kita hubungi ke Instagram saya atau share. akun TikTok saya. Mantap. Thank you so much. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Sama-sama, pengersa.